Kali ini gue punya referensi tripod low budget lagi yang bakal cocok banget buat para calon content creator, fotografer, dan bahkan videographer. Dan by the way, kalau kalian lihat kolom komentar masih kosong, buruan komen karena 2 orang yang komen tercepat itu bakal dapet salah satu dari produk ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, gue pengen ngasih kalian rekomendasi lagi tripod-tripod low budget buat para fotografer dan videographer. Dan mungkin sekarang ditambah kali ya, karena ini adalah zamannya content creator. Dan menurut gue, rekomendasi yang pengen gue kasih di sini bener-bener cocok banget. By the way, ini dari brand Takara tripodnya. Dan buat yang belum tahu, brand Takara sendiri emang udah cukup lama ya memprovide kita dengan banyak pilihan tripod low budget. Banyak banget kreator-kreator baru yang dari dulu mengandalkan brand yang satu ini. Bahkan kemarin belum lama mereka tuh expand ya, nggak cuma tripod low budget, mereka juga kemarin bikin lighting COB low budget. Kalau kalian belum nonton boleh cek videonya, yaitu Takara Bomber 80S 80 watt dengan harga nggak nyampe 1 juta rupiah. Itu bener-bener harga yang racun banget, dan silahkan cek videonya kalau belum. Tapi nanti abis yang video ini. Nah, di depan gue sekarang ada 3 buah tripod dengan 2 tipe yang berbeda. Sebenarnya 3 tipe yang berbeda sih, cuman ada 2 pembagian berdasarkan kebutuhannya. Jadi di sini ada jajaran Takara Octa dan juga Takara Legacy. Dan dia menghandle 2 workflow yang cukup berbeda, tapi menurut gue cukup relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh para content creator sekarang. Pertama yang kita bahas pastinya yang udah dibuka dulu, yang versi Octa ini. Kedua tripod ini juga dia dapat carrying bag kayak di sini ya, cuman biar nggak kita buka dari awal semuanya, ini udah gua keluarin, tapi dapat carrying bag sama kayak gini. Jadi buat kalau kalian yang pengen pindah-pindah, pengen bawa-bawa produknya juga, itu dapat carrying bagnya. Dan di sini ada 2 tipe untuk yang jajaran Octa. Ini yang kecil ada Octa 160 dengan harga Rp165.000 dan juga ukuran terpanjangnya sampai 160 cm. Kalau terpendeknya nih, kalau kalian lihat, dia di ukuran 38 cm. Jadi Octa ini penamaannya menarik menurut gua karena di sini harganya Rp165.000, tinggi maksimalnya 160 cm dan namanya Octa 160 gitu. Jadi semuanya kayak gampang buat diingat gitu. Begitu juga yang Octa 170, di sini dia harganya Rp178.000 dan tinggi maksimalnya di 170 cm. Nah, ini menarik karena dia punya konsep ala-ala tripod hybrid tongsis gitu. Jadi kalau kalian buka, bentuknya sih sebenarnya mirip-mirip light stand ya. Ini kalau kalian buka, dia kakinya di sisi bawah aja kayak gini. Jadi dia buat tabletop kayak gini juga cocok banget. Dan kalau misalkan kalian lipat, dia sebenarnya bisa ala-ala kayak tongsis. Kalian bisa pegang kayak gini, dan di atasnya ini dia bisa jadi selfie stick. Jadi ini kita puter, kita tarik, dan kuncinya kita puter lagi. Gitu. Dan tingginya masih bisa kita maksimalin lagi ya, cuma di sini buat contoh biar nggak terlalu keluar dari frame, segini aja. Dan dia bisa ala-ala selfie stick gitu. Menurut gue konsep yang menarik banget. Lalu ini gue pendekin dulu, gue pengen kasih tahu lagi kalau di yang versi Octa ini dia dapat sebuah phone holder. Di sini gue tunjukin cuma 1, tapi kalian mau beli yang 160 atau yang 170 itu sama-sama dapat phone holder yang sama. Dimana ini udah komplit banget juga ya. Ada hold shoe mount-nya, cold shoe mount, karena ini nggak ada kontak kuningannya, nggak kayak kamera gitu kan. Tapi kalian buat naruh aksesoris itu bisa di sini, dan orientasinya bisa kita atur juga. Lalu dia yang menarik di sisi headnya ini, dia nggak kayak pakai ball head atau kayak kalau light stand itu kan pakai spigot. Dia pakai adapter yang memang buat kamera, dan dia tipenya, nah kalian harusnya bisa denger ya dari detail gerakannya, dia pakai sistem gerigi gitu. Dan fungsinya apa kalau pakai sistem gerigi kayak gini? Ini kalau kalian kencengin, dia karena sistemnya gerigi, dia nggak bakal meleset gitu. Dia bener-bener ngunci. Jadi kalau kalian mungkin nunduk kameranya atau mungkin nenggak dan mungkin bobotnya agak berat, dia nggak bakal ketarik, nggak kayak kalau kalian pakai ball head murah gitu ya, yang dia kan ketahannya pakai karet biasanya, dan itu lama-lama nunduk. Sedangkan kalau pakai sistem gerigi gini, dia nggak terjadi. Buat masang kameranya juga gampang banget. Di sini dia ada damper karet, jadi udah aman buat dipasangin kamera kalian. Lalu kalian tinggal puter aja kayak gini. Karena buat muter bautnya juga kepegang pakai jari ya, jadi enak banget gitu, cepet banget, dan udah kepasang. Jadi kalian kalau pakai setup yang agak berat sekalipun,
ini dia aman. Karena dia sistemnya pakai gerigi gitu. Dan menurut gue itu adalah solusi yang pintar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita, balik lagi, kita buka, kita panjangin, ala-ala tongsis, kita kan nggak mau dia tiba-tiba nunduk gitu ya. Dan kalian bisa lihat, enak banget gitu. Dan kuat juga, apalagi ini juga panjangnya kayak masih separuh ya. Kalau kalian panjangin full, kalian bisa dapet perspektif yang luas banget. Dan gue berani kayak gini, karena dia kuat banget. Di sininya dia pakai sistem gerigi gitu. Jadi menurut gue ini hybrid yang idenya tuh sangat-sangat useful gitu buat para content creator. Dan kalau misalkan kalian perhatiin, untuk si model tripod seperti ini sebenarnya memang udah banyak dipakai juga sama banyak content creator, terutama yang suka bikin kayak live stream TikTok Shop gitu. Jadi banyak banget yang pakai jenis tripod kayak gini. Cuman karena mereka live stream, biasanya mereka memanfaatkan phone holdernya, lalu di atasnya pakai setup HP. Tapi kalau kalian perhatiin, kalian suka nonton kayak konten TikTok Shop gitu yang lagi live stream jualan produk, ini tipe tripod yang banyak banget mereka pakai. Dan menurut gue memang cocok gitu dengan penggunaannya. Kalau kalian pengen sambil jualan, dia bisa tabletop. Kalian taruh di bawah pun tingginya sangat-sangat cukup, sampai 160 cm. Ini yang versi kecilnya. Yang versi tingginya bahkan sampai 170 cm. Cuman buat yang gedenya, dia pakai kunci yang agak berbeda ya. Kuncinya pakai sistem kancing, kayaknya nyebutnya apa ya, sistem gini ya. Tapi ya pakai sistem seperti ini, dan menurut gua ya balik lagi ke kebutuhan kalian aja. Kalian lebih suka yang kayak gimana sistem kuncinya, atau mungkin kalian butuh tingginya sampai 170 cm atau enggak. Jadi itu, buat yang jajaran Okta ini menurut gua memang disasarkan untuk para konten creator banget. Dan mungkin sekedar buat tes aja ya. Kita tes yang 170 cm-nya, apakah tingginya beneran 170 cm kalau di lantai. Yap, gue bisa mengkonfirmasi itu karena dia lebih tinggi dari gue ya, dan gue itu nggak nyampe 170 cm. Jadi ya, menurut gue bakal versatile banget tripod dari Takara Okta ini. Oke, kita lanjut ke tripod yang selanjutnya. Ini berasal dari jajaran yang berbeda. Kalau yang ini adalah Takara Legacy 234. Dan tripod yang ini dijual seharga Rp275.000. Dan buat spesifikasi sendiri, dia jarak kalau lagi dilipat gini, itu panjangnya 51 cm, dan ketika dibuka itu bisa sampai 166 cm. Dengan load maksimal beban di atasnya itu berdasarkan spesifikasi adalah 4 kg. Lumayan lah, 4 kg. Maksud gua setup sampai 4 kg tuh biasanya lensanya udah yang terbilang gede banget ya. Untuk jajaran Legacy sendiri, ini kan 234, tapi kalian punya opsi yang lebih rendahnya lagi, adeknya, yaitu adalah Legacy 204. Yang dijualnya itu cuma seharga Rp182.000 aja. Dan untuk yang adeknya tadi, itu tinggi maksimalnya adalah di 146 cm. Balik lagi ya, kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, ini untuk tripodnya sendiri, si Legacy ini secara impression build quality-nya tuh gokil banget. Dia di sini juga membawa aksen merah khas Takara sebenarnya, dan merahnya ini bikin dia kelihatan modern dan lumayan keren. Walaupun buat gue pribadi emang merahnya tuh belum seganteng kakaknya ya, kayak Takara Rover 66, Rover 77 itu ganteng banget merahnya. Tapi untuk kelas harga 200 ribuan ini tetap memberikan dual tone yang menurut gue lumayan eksklusif dan berbeda dari opsi-opsi lainnya. Dan balik lagi, impression buat build-nya sendiri ini kokoh banget. Walaupun dia tetap enteng sih, kalau kalian pengen bawa-bawa nggak ribet gitu, tetap enteng buat kalian taruh di tas. Ini juga handle-nya bisa kalian umpetin kalau nggak dipakai. Kalau dipakai dia pop out kayak gitu aja, nongol, dan cakep banget. Di bawahnya juga ada pemberat di sini, jadi kalau kalian kayak motret di kondisi yang kurang datar atau mungkin berangin gitu tempatnya, ya kalian bisa amanin dengan pemberat di sisi bawahnya ini. Cukup komplit, di atasnya ada water pass, dan sebenarnya yang paling menarik menurut gua adalah tripod ini dengan harga 200 ribuan, dia udah sistem fluid head. Dia sistem bukanya di sini ya. Untuk tiltnya dia di handle ini, dan untuk pennya dia di bagian kirinya. Dan dia udah fluid head dengan harga 200 ribuan aja. Itu hal yang bagus karena dulu pas gue mulai bikin konten, tripod fluid head itu startnya di harga 600 ribuan. Dan gue bisa bilang headnya ini
lumayan mirip dengan tripod-tripod 600 ribuan tersebut. Dan kalian dapetin di harga Rp275.000 aja. Ini kalau kalian bikin kayak sekedar panning, tilting, itu dia bisa halus. Sedangkan dulu tripod-tripod di harga segini, kalian biasanya ya kayak apa ya? Ininya kayak baut aja, terus kalian kalau gerakin ya dia bakal kayak zret atau lost banget gitu. Atau ketika lost pun dia bisa kayak ada goyangnya gitu, ada wobble-nya. Sedangkan di sini enggak. Lalu mungkin gue harus perhatikan lagi, di sini ada tempat buat kalian gantungin strap. Tadi di sini ada water pass. Lalu ya seperti tripod-tripod di harga segini, kalian juga bisa untuk menggunakannya di posisi vertikal kayak gini. Gitu. Lalu kita kencengin, dia menggunakan quick release plate juga, sistem yang biasa tapi belum arka gitu ya. Tapi untuk harganya ya sangat wajar dan udah pakai damper karet. Dan ekstra detail di kakinya, salah satu kakinya itu soft touch juga. Jadi mungkin kalau kita udah full setup, kalau kita megangnya di sini mungkin kan agak-agak ngeri ya. Jadi ini buat kalau mau dibawa-bawa, apalagi kalau di kondisi terlipat dia kan keluar tuh. Jadi dibawanya lebih enak. Cuman kalau di kondisi terbuka udah full setup kita kan biasanya megangnya di kaki. Udah kita kencengin juga gitu. Dan kakinya di sini ada extra soft touch yang membuatnya jadi enak juga buat dibawa-bawa. Ya, jadi itu untuk Takara Legacy 234. Ya kayak jajaran-jajaran yang dulu menurut gua dia bakal rame banget buat para content creator, fotografer, videografer yang masih baru. Cuman di sini udah lebih improve lagi karena dia jadi improvement juga dibandingkan dulu itu jajaran Echo atau Echo, mungkin bacanya tulisannya sih Echo gitu ya. Dan di sini jadi jauh lebih solid dan menurut gua menawarkan value yang sangat-sangat baik. Dan ya, itu sih rekomendasi dari gua tentang tripod Takara. Kalau kalian kepo dengan jajaran-jajaran yang lain, kita juga udah banyak bahas karena memang mereka menawarkan produk-produk low budget yang selalu menarik. Dan selamat juga buat teman-teman 2 komentar tercepat karena boleh milih antara 3 tripod yang ada di sini buat di giveaway ke kalian. Kayak yang kalian lihat, kita sebenarnya ada 3 tripodnya di sini dan kita baru giveaway 2. Buat yang ketiga, yang sisanya tapi ya nggak bisa milih gitu ya, tergantung yang 2 itu milih apa. Buat yang ketiga, kalian yang pengen dapat juga, kalian silahkan story video ini di Instagram dan kalian mention juga Takara Indonesia. Begitu juga Instagram gue pribadi @erwin.chuy. Biar nanti gue bisa ngecek, jangan di lock juga akunnya. Dan yang terpilih akan dapat 1 tripod ini, salah satu tripod ini yang belum dipilih sama pemenang yang 2 tadi, yang komen tercepat. Pertama kali loh, kita bener-bener biasa kan, bang first dapat apa, second dapat apa, di sini bener-bener dapat gitu ya. Jadi itu. Oke, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau ada saran kita pengen review apa lagi atau rekomendasi gear apa di video-video selanjutnya, silahkan taruh juga semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.